Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Rekayasa Perangkat Lunak. Kali ini kita akan membahas materi tentang implementasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mengetahui tujuan dan lingkup perkuliahan dan memahami tentang implementasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami tentang implementasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Materi pembelajaran, implementasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Kriteria penilaian pemahaman mengenai implementasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Fase implementasi adalah terjemahan langsung arsitektur secara rinci ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Aktivitas yang dilakukan pada fase implementasi adalah pemrograman perangkat lunak, uji coba perangkat lunak, dokumentasi sistem, dokumentasi untuk pengguna, pelatihan, dan konversi sistem. Pemrograman perangkat lunak dimulai dari proses konversi dari desain logika pemrograman menjadi kode-kode instruksi dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Uji coba perangkat lunak adalah rangkaian uji coba yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan dan memvalidasi logika dalam program secara bersamaan. Ada beberapa jenis uji coba perangkat lunak. Jenis yang pertama adalah development, fokus menguji kebenaran modul-modul dalam bentuk individual dan terintegrasi seluruhnya atau sebagian yang dilakukan oleh programmer. Jenis yang kedua adalah alpha, fokus mengkaji, menguji sistem secara keseluruhan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, dilakukan oleh penguji perangkat lunak. Jenis yang ketiga adalah beta, berfokus pada uji coba kemampuan sistem dalam ruang lingkup pengguna menggunakan data aktual, dilakukan oleh pengguna sistem aktual. Dokumentasi sistem adalah penjabaran proses kerja bagian dalam sistem untuk mendukung operasi dan pemeliharaan sistem. Dokumentasi untuk pengguna, bantuan bagi pengguna untuk memenuhi tujuan dan penggunaan sistem. Contoh dokumentasi petunjuk penggunaan atau user reference guides berisi tahapan keterangan mengenai instruksi-instruksi untuk penggunaan fitur dan fungsi sistem. Tutorial dan pelatihan pengguna berisi petunjuk dan latihan untuk pengajaran pengembangan kompetensi pengguna dan penggunaan sistem. Petunjuk latihan dan tutorial ini dapat dilengkapi oleh basis data yang menggunakan data real. Prosedur instalasi dan saran troubleshooting, petunjuk dan prosedur yang didesain bagi teknisi untuk instalasi dan pemecahan masalah dalam sistem operasi. Pelatihan adalah proses untuk melatih pengguna dan dalam penggunaan proses bisnis baru dan fitur serta fungsi baru dengan tujuan pengembangan kompetensi untuk menjamin keberhasilan operasional sistem baru, di mana di sini jenis pelatihannya ada tutorial, pelatihan perorangan bisa menggunakan tutor atau paper based, kursus pelatihan untuk berbagai orang sekaligus, ada computer aided instruction, pelatihan perorangan melalui sistem komputer, petunjuk pelatihan interaktif, kombinasi antara tutorial dan computer aided instruction, tenaga ahli yang siap dipanggil setiap dibutuhkan oleh pengguna, komponen help perangkat lunak, komponen terpadu dalam sistem yang dirancang untuk pelatihan dan troubleshooting, sistem sumber lain atau luar, vendor, penyedia jasa pelatihan, kursus, dan bentuk-bentuk pelatihan lain-lain. Pendekatan konversi adalah proses penghentian operasi sistem lama dan instalasi sistem baru, di mana di sini ada paralel, ada sistem yang lama dan juga ada sistem yang baru, di mana sistem yang lama dan sistem baru juga digunakan pada saat yang bersama. Jadi ada saat bersama mereka digunakan secara paralel. Ada direct secara langsung, jadi sistem lama langsung digantikan oleh sistem yang baru. Ada juga fase old system, jadi di sini ada fase-fase di mana disesuaikan dengan implementasi yang ada pada sistem yang baru. Ada juga pilot single location, disesuaikan dengan lokasi, dalam hal ini lokasi yang akan digunakan oleh sistem yang baru, di mana akan menggantikan sistem yang lama. Dukungan sistem, bantuan pelatihan dan pemecahan masalah bagi pengguna, di mana ada helpdesk, pusat informasi atau information center, ada personal pendukung, dapat disediakan juga in-house oleh vendor perangkat lunak dan juga outsource. Kegiatan yang meliputi fase pemeliharaan adalah peningkatan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan pemrosesan dan melakukan berbagai koreksi atas kesalahan yang terjadi. Pemeliharaan sistem proses di mana dilakukan pengembangan minor terhadap sistem yang sedang berjalan.
Tugas pemeliharaan perangkat lunak, analisa terhadap permintaan perubahan, perancangan ulang, dan modifikasi terhadap source code yang diikuti dengan serangkaian proses uji, dokumentasi perubahan, dan pembaruan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan modifikasi. Penyebaran produk yang telah mengalami modifikasi ke situs-situs pengguna. Bentuk pemeliharaan di sini jenis pemeliharaannya ada korektif, membuat perubahan pada sistem informasi untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada desain, coding, atau implementasi. Adaptif, pembuatan sistem untuk mengembangkan fungsionalitasnya agar dapat mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis atau untuk migrasi ke lingkungan operasi yang berbeda. Perfektif, pengembangan untuk meningkatkan kinerja proses atau kegunaan antarmuka atau penambahan fitur sistem yang sebenarnya tidak terlalu diperhatikan. Ada preventif, pengubahan sistem untuk memperkecil peluang terjadinya kesalahan di masa yang akan datang. Ini adalah contoh dari Directory Report Polres Banyuwangi di mana di sini masih berbasis website. Jadi ada buka website, nanti masuk ke tampilannya, nanti kita akan memilih menu. Nah, seperti ini. Jadi akan memilih juga e-report, juga ada formulir yang harus diisi. Setelah diisikan nanti akan tampil seperti berikut. Electronic Law Service in Your Hand Polres Banyuwangi. Ini adalah aplikasi berbasis Android, di mana di sini adalah pengembangan dari e-report. Jadi fungsinya juga sama, namun di sini lebih condong pada penggunaan aplikasi Android. Di sini juga ada terkait dengan informasi tambahan terkait dengan versi dan lain sebagainya. Ini adalah statistik yang digunakan, di mana di sini ada untuk semua versi Android, Android 6.0, Android 5.1, Android 9, dan juga Android 8.1. Inilah adalah daftar pustaka yang pertama dari Unkim Dev, dari Husairi, juga dari Juwarna, juga dari Lintang. Sekian, terima kasih untuk perkuliahan kali ini. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.